minta pada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak baca Quran, perbanyak sholawat. Minta hanya mengharap hanya pada Allah Azza wa Jalla saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kewajiban yang wajib ditunaikan, karena pertama kali yang dihisab nanti adalah sholat kita. Kalau tujuannya menabung buat finansial masa depan anak cucu kita, gimana? Maksudnya gimana? Tujuannya menabung buat finansial masa depan, Anda nggak paham. Anda nggak pernah nabung soalnya, nggak pernah nabung dan nggak suka nabung. Afwan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki umur 40 insyaallah. Waalaikumsalam. Salam buat teman-teman keluarga, rekan-rekan kerabat di Bima insyaallah. Semoga Allah mudahkan dalam ibadahnya, diberikan kesehatan dan selalu terjalin silaturahmi yang baik dalam sesama teman, rekan, keluarga beserta kerabat. Salam dari anak semuanya buat teman-teman di Bima NTB, Masya Allah. Fi amanillah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga, Masya Allah. Allahumma barik. Salam kenal dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Insya Allah.
Pertama yang pemain bola ya, karena mantan pemain tenis aku, atlet dari kecil, dari junior ya hampir masuk senior. Jadi bukan pemain bola ya. Banyak ada beberapa orang yang lihat, mana antum pemain bola ya? Bukan, anak pemain tenis. Pemain tenis. Anak pemain tenis lagi. Makanya kadang-kadang anak suka membantu mempromosikan, ada ya buat teman-teman yang mungkin hobi tenis, silakan masuk di namanya Tenis Bestie ya, Tenis Bestie. Antum bisa masuk di salah satu akun selain ini ya, yang mau mungkin suka berolahraga atau apa namanya, ingin mencoba cabang olahraga tenis, silakan. Kalau memang sudah masuk member dan tidak ketemu Ana, mungkin bisa by appointment, mungkin ya bisa lewat bertanya dengan akun tersebut, dengan admin tersebut, insyaallah. Ya, itu salah satu guru Ana dulu, beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillah. Jadi kalau ada yang bilang, tanya ke anak, antum pemain bola? Bukan, anak pemain tenis, anak atlet tenis. Kalau nggak percaya bisa dicek rekam jejak anak dulu ya, yang bisa mau cross check. Anak atlet tenis dari zaman junior, dari umur berapa ya, umur 10 tahun udah pertandingan, 10, 12, 14, 16, 18. Itu datur dari daerah, juara daerah, perwakilan daerah, masuk ke nasional, juara nasional, sampai tur nasional Indonesia, seluruh Indonesia. Waktu itu kelompok umur 16 mau ke 18 mau masuk ke pelatnas, anak nggak lolos. Di umur tahun berapa itu ya, pokoknya umur 16 ke 18, junior. Jadi bukan atlet sepak bola ya. Salah. Jadi kalau ada yang bertanya, antum pemain bola ya? Bukan, anak pemain tenis, akhi. Jadi anak kasih jawaban sedikit, anak luruskan ya. Menyukai bola iya, tapi tidak bermain bola. Dulu pemain tenis. Kalau ditanya kenapa sekarang abang nggak jarang terlihat main tenis, banyak pemikiran yang anak pikirkan. Pertama, kalau by appointment bisa anak ketemu atau anak hadir di lapangan. Kalau biasanya sering latihan tiap hari gitu, tapi sekarang enggak. Masya Allah, nanti ini senior anak berarti, senior. Kalau beliau itu suhu tuh nomor 1 terus beliau. Ya kalau anak junior lah, anak berhenti di umur 18-16 kalau nggak salah. Pernah lihat mau ke adiknya Febri, Masya Allah. Salam kenal akhi, Masya Allah. Sehat selalu ya. Banyak yang japri ke anak, kenapa nggak main tenis lagi gini? Bukan nggak main tenis, anak menunggu momen yang tepat. Ketika nanti anak mau main, anak main. Tenang, pukulannya nggak hilang, bermainnya juga tidak hilang, tetap sama. Dan anak spesialis bermain single ya, bukan main double. Tapi kalau ada yang ngajak main double, ayo. Tapi anak spesialisnya bermain di single, karena memang anak dulu waktu junior selalu alhamdulillah juaranya memang di single ya. Mau runner up, mau juara 3 mungkin, pokoknya kisaran kalau nggak runner up juara 3, juara 1 belum pernah. Ya pernah tapi di daerah. Tapi begitu keluar nasional
selalu kalau nggak ya peringkat ketiga, ya kalau nggak pernah juga gugur di babak kualifikasi, sudah gugur. Jadi itulah rekam jejak Ana waktu menjadi atlet nasional. Sayangnya tidak ada yang mensponsori di bidang itu, jadi tidak dilanjutkan. Kalau ada sponsornya, mungkin Ana sudah fokus menjadi atlet nasional yang mungkin Ana fokuskan menjadi lebih untuk negara kita yang kita cintai. Semua nggak ada yang sponsori, susah. Sponsor pribadi lama-lama repot. Memanah ada, tapi Ana nggak mungkin Ana kasih tahu. Memanah kuda iya, karena laki-laki wajib ya. Memanah berkuda iya, cuman Ana tidak pernah informasikan ke siapa. Kuda memanah wajib, memanah wajib. Latihan apa dulu? Latihan tenis ya. Ana perwakilan dari Kalimantan Timur, bisa dicek lah kalau antum yang suka nge-profiling ya, bisa dicek lah nama Ana dulu perwakilan dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Ana berdua ya, perwakilan dari Kalimantan Timur dikirim ke Jakarta, dan Ana masuk ke salah satu klub ya Kalimantan. Ana dikirim perwakilan berdua sama partner Ana. Udah itu aja. Habis itu kita lebih banyak touring, latihan di klub segala macam. Cuma sayangnya waktu itu belum diperhatikan secara khusus bidang tenis ya. Jadi Ana berhenti di umur 18 tahun, tidak menjadi atlet lagi. Padahal kalau ada yang mengembangkan dan ada yang mensponsori di bidang itu, mungkin Ana sudah pengennya tanding di event internasional waktu itu. Ya pengen coba masuk ke Wimbledon, pengen coba masuk ke Australian Open, pengen coba masuk ke ya banyak peluang waktu itu. Karena waktu di zaman itu sangat mudah untuk bisa mencari peringkat, karena lawannya semua kita pola permainan hampir sama semua, hanya masalah waktu dan keberuntungan saja, itu aja. Karena lebih mudah mengalahkan, jujur aja ya, di zaman waktu anak dulu jadi atlet lebih mudah mengalahkan pemain-pemain yang dari luar sebenarnya. Iya, karena permainan mereka tidak bisa membaca kita, tapi kita bisa membaca pola permainan mereka. Apalagi kita kalau masuk ke lapangan baca Bismillah aja, Bismillah, baca Al-Fatihah, itu kayaknya main tuh gampang banget. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Allah mabarik. Aduh, semua karena Allah, semua karena Allah, semua kuasa Allah. Ana nggak punya kuasa. Spin power, ya, Ana juga mainnya di spin power sih, tapi Ana nggak pernah coba flat mainnya, bola naik tampar, tapi bukan karakter Ana itu. Karena bolanya lebih banyak out ya. Jadi Ana lebih suka ke spin power, tapi ya bukan spin pelan, spin power. Jadi bola lebih konsisten, terus lebih susah juga ketebak bolanya, jatuh bolanya juga agak tinggi, dan Ana suka mainnya ngebuka kanan kiri. Ana nggak pernah suka main tuh ngasih bola ke lawan, jadi langsung ke kiri kanan, tapi nggak kebaca habis kesini enggak. Misalnya pakai formasi 3 kiri 2 kanan, 5 kiri 3 kanan, jadi nggak kebaca tuh. Habis itu baru volley, bang gitu. Disitulah Ana bisa, ya alhamdulillah bisa menang waktu itu. Lebih begitu ya. Cuma sayangnya dulu nggak ada sponsornya. Mungkin kalau misalnya alhamdulillah ya, kalau misalnya dulu ada sponsor aja di masa dulu Ana masih junior, ya mungkin aja Ana sudah bisa masuk bertemu dengan yang sekarang pemain-pemain sekarang ya. Mungkin bisa ketemu sama, mungkin ya, wallahu a'lam.
bisa sama Carlitos Alcaraz, mungkin bisa ketemu sama Dominic Thiem, bisa ketemu sama Alexander Zverev mungkin. Allah a'lam. Kalau misalnya diseriuskan dulu. Bismillah. Cuma masalahnya sponsor aja nggak ada. Sayang sekali. Padahal ajang tenis itu suatu ajang yang bisa dilihat bergengsi sekali. Karena gini, ini intermezzo sedikit sebelum masuk ke materi ya. Ngomongin cabang olahraga yang memang dulu anak gelutin, cabang tenis. Satu-satunya cabang olahraga yang ditonton oleh seluruh pemain, katakanlah orang yang punya nama di satu stadion ya. Hampir orang punya nama nonton di piala bergengsi dan ditonton oleh kerajaan ya, kerajaan, sultanan, siapapun, itu cuma tenis ya, walaupun kapasitasnya nggak full ya. Nah itu ada cuma di Wimbledon ya. Itu adalah salah satu dulu cita-cita anak, pengen main di Wimbledon waktu junior, tapi tidak tersampaikan. Ya sudah, semua kan sudah dicatat di Lauh Mahfuz ya. Mungkin anak nggak bisa, ya sudah, balik kanan. Gitu. Naam. Dari dulu udah, karena mereka rata-rata pemainnya semua punya sponsor yang kuat, baik pribadi ataupun sponsor dari luar, dari sponsor produk atau sponsor yang lain. Di kita waktu itu zaman anak nggak ada sponsor sama sekali, semua by yourself. Capek, habis banyak, aduh cek. Pokoknya perjuangan dengan hadiah juaranya nggak seimbang. Jadi makanya anak putar balik dari atlet ya. Jadi dari umur anak 3 tahun sudah di lapangan tenis, 5 tahun belajar tenis, sampai junior, sampai menjelang mau masuk ke senior. Karena anak lihat tidak ada perkembangan sponsor dan tidak ada perkembangan di cabang tersebut, anak mundur. Maksudnya cabut, tidak menjadi atlet lagi. Sayang sih, sayang. Padahal dunia tenis sekarang lagi hits, sekarang lagi zaman orang semua pada berlatih tenis. Kalau saja diperhatikan dari zaman dulu, mungkin pemain kita sudah banyak yang bertanding di internasional sekarang. Mungkin bisa bermain sama Djokovic, bisa bermain sama Stefanos Tsitsipas, bisa bermain sama siapa, Carlitos Alcaraz mungkin ya, bisa bermain sama Alexander Zverev, Dominic Thiem, Rafael Nadal mungkin ya. Nggak ada yang nggak mungkin, semua permainan sama kok. Semua kalau sudah di lapangan tenis semua mainnya sama, hanya masalah kesabaran, konsisten ya, dan hanya masalah ketenangan saja. Karena pola pukulan itu semua sama, keras, pelan, spin, flat, volley, service, semua sama. Hanya masalah keberuntungan saja. Pas zaman antum tenis mulai meredup, iya bukan meredup lagi, hilang. Sponsornya nggak ada. Makanya rata-rata yang dulu di zaman Ana bermain pada hijrah semua, pada nggak main tenis, nggak tahu kenapa. Ya wallahu alam lah, masing-masing. Makanya Ana sekarang nggak begitu kaget, banyak yang sekarang bermain tenis, tapi nggak apa-apa, tetap semangat, tetap hidup sehat, ya, enjoy the sport, because tenis itu adalah olahraga yang sangat memerlukan banyak more energi dan technical, sangat apa ya. Jadi orang yang pintar bermain tenis itu pasti otaknya canggih. Karena apa? Tenis itu ada banyak lini ya. Kalau orang pintar bermain tenis, ini anak kasih tahu sedikit aja, intermezzo. Kalau orang jago bermain tenis, dia pasti jago dalam hal apapun. Ini bukan sombong ya tiba, tapi ini anak baca dari statistik ya. Jadi kalau orang yang jago bermain tenis, pasti dia jago dalam hal apapun. Misalnya gini, kalau dia menekuni dunia apapun misalnya, pasti dia ada punya kelebihan di situ. Misalnya dia bermain di bidang misalnya pekerjaan apapun ya, pasti dia punya formasi yang orang nggak perlu tahu, tapi dia pintar. Iya betul, itu dia makanya anak sukanya cabang tenis.
ahli strategi tepatnya. Orang yang jago bermain tenis, ahli strategi, dan tidak bisa terbaca pergerakannya oleh orang lain, tidak. Ya, orang petenis itu orang yang tidak terbaca pergerakannya, karena dia ahli strategi dalam berpikir, melangkah, berpikir, how to kill, dia tahu, how to make lawannya untuk dia defense, bertahan, dia juga tahu. Itulah dunia tenis. Makanya anak dari kecil selalu dilatih tenis dan jadi atlet, alhamdulillah sampai menjuarai, tapi tidak sampai ke senior. Ya, sayangnya itu aja. Sayangnya itu doang. Tapi nggak apa-apa lah, kan sudah ditakdirkan. Kidal tuh susah dilawan. Anak nggak pernah menang lawan Kidal, nggak tahu kenapa. Betul, bukan mitos, bener. Setiap anak ketemu pemain Kidal pasti anak kalah. Kalau nggak kalah set kedua, pasti tie break lah, skor tipis-tipis 7-6, atau skor tie breaknya ya pasti kalah tie break lah. Kalau zaman dulu ya, karena bolanya beda dia. Bola dari servisnya, bola backhandnya, aduh susah sekali. Kalau adiknya, kalau si Revi itu teman anak main dulu, sekarang udah enggak. Sekarang susah ngubungin beliau. Ya, anak terakhir main single sama dia tipis, tapi menang dia. Masih oke lah. Kita waktu itu terakhir main di lapangan Tanah Liat. Anak single sama dia 75 kalau nggak salah. Menang dia tapi 75. Enggak, tie break ya? Tie break kalau nggak salah. Jadi kalau Ana spesialis lebih ke pemain single, bukan main double. Kalau main double bukan Ana banget. Ya. Iya, Tanah Liat. Harusnya bikin dong, ada yang sponsorin ya. Kalau ada yang sponsorin aja, Ana mau main lagi nih. Harus ada orang yang mensponsori, mengumpulkan para atlet zaman dulu ya. Ini kalau ada yang nonton menyimak, tolonglah bantu. Menghidupkan kembali dunia tenis, tapi atlet-atlet zaman dulu dikumpulin semua nih. Kumpulin. Dari junior, senior dikumpulin. Termasuk Ana nih ya. Termasuk Ana dikumpulin. Nah, dibikin center sekolah sebelum habisnya dibikin event pertandingan, diacak. Jadi dikumpulin sekolah, ya tapi ada sponsornya dulu, siapa gitu ya. Nah, habis itu oh alhamdulillah masih, karena Ana memang spesialis single bukan double. Ana nggak pernah, cuma kemarin Ana kena kaki dengkul. Alhamdulillahnya nggak dioperasi, jadi dengkul Ana kena tuh kanan kiri, nggak bisa jalan, bengkak. Tapi alhamdulillah sekarang udah bagus. Seringan main single jadi kena dengkul. Tapi alhamdulillah udah sembuh. Jadi kalau misalnya ada yang sponsori dunia tenis saja, Ana mau balik lagi. Tapi bersama teman-teman yang dulu berjuang di zaman dulu. Jadi yang sekarang pada latihan nggak bertabrakan sama yang udah pada punya nama nih. Jadi nggak kebalik ini, maaf ya, mohon maaf. Jadi nggak kebalik. Orang yang baru belajar tenis dengan punya, yang rata-rata kan punya nama tuh, ya. Jadi atletnya kesana nggak kayak pelatih banget gitu. Padahal kan atlet ini adalah salah satu aset nasional ya, yang punya nama yang bisa memberikan untuk negara ini. Gitu. Harusnya dipupuk, harusnya. Ya ini karena Ana merasakan betul jadi atlet itu capek ya. Bangun jam 4 pagi subuh, jam 5 kita udah latihan fisik, sarapan. Jam 8 pagi, jam 9 sudah di lapangan latihan sampai pada zuhur. Makan siang, latihan lagi sampai pada asar. Setiap hari rutinitas sampai pertandingan. Capek. Cuman ya itu dia, ininya kurang. Rumput itu lebih berkelas, tapi agak susah bolanya untuk di spin. Ya, tapi kalau Tanah Liat itu
Ana banget. Karena Ana biasa main di tanah liat. Iya, kalau sudah terbiasa main, enjoy banget. Karena udah menguasai lapangan tuh. Jadi mau ke kanan, ke kiri, volley, tuh enak banget gitu. Tinggal menghitung tempo. Rally kita berapa lama nih? Ada yang rally bisa 15 kali, 20 kali rally terus, pukul terus. Tinggal siapa yang lebih sabar aja, konsisten. Ada kan yang main buru-buru, maunya volley aja, tapi nggak bagus volleynya. Ada yang kelemahannya di bagian aja. Tergantung sih, kita harus bisa ngebaca situasi. Jadi gini, pemain tenis tuh kayak ahli perang, jujur aja, ahli perang. Karena apa? Karena dia menguasai lapangan, berstrategi. Orang yang jago di dunia tenis sudah pasti ahli strategi. Wallahi, bukannya sombong. Karena dia tahu menguasai lapangan. Dia bisa ke depan, dia bisa berkir, dan dia bisa tahu. Karena gini, tenis itu lawan terberatnya bukan dilawan. Ya, ini garis bawahin. Lawan terberat di dalam dunia tenis adalah diri kita sendiri. Nah, itu yang keren. Itu yang keren tuh garis bawahin. Lawan terberat di dunia tenis adalah kita sendiri, bukan dilawan. Karena penentunya adalah bolanya di kita. Kalau kita nggak sabar, kita nggak menguasai bola, kita nggak menguasai lapangan, kita yang mati. Bukan lawannya. Lawannya juga deg-degan terima bola kita masalahnya. Jadi semua kembali di kita. Gitu. Kalau dulu ada yang sponsorin Ana, waduh, Ana mau banget. Apakah umat Islam wajib berjamaah setelah memiliki imam atau amir? Waduh, pertanyaannya pagi-pagi berat nih. Setahu Ana iyalah, kalau nggak ada imamnya repot kan. Ya, sama aja sih imam atau amir, iya. Ya, selama di koridor syariat yang tepat ya, wajib, insya Allah. Tapi kalau antum mau lebih pasti lagi jawabannya, tanya sama ahli agama. Karena anak orang hijrah nih, beda. Wallahu a'lam. Pemain terjenius sepanjang masa menurut abang siapa? 1. Roger Federer. 2. Novak Djokovic. 3. Rafael Nadal. Nah, itu aja. 3 pemain ini tidak ada lagi, maka sepi dunia tenis. Carlitos Alcaraz pemain bagus, tapi belum sesempurna Novak Djokovic, Roger Federer atau Rafael Nadal. Ya, jadi kalau misalnya ada yang melihat, karena anak pemerhati dunia tenis ya. Jadi dunia tenis itu dunia yang penuh dengan strategi dan formasi. Orang yang ahli dalam bermain tenis, maksudnya jago, punya skill di situ. Biasanya orang ahli strategi dia. Ya. Dan nggak banyak ngomong. Tau-taunya nggak kebaca pergerakannya. Itu orang yang bermain tenis dan punya skill di situ. Ya, antum bayangkan aja dunia tenis internasional tidak ada 3 pemain ini ya. Ya, John Bock ya legend. Tapi kalau untuk zaman sekarang, ya Roger Federer kan sudah pensiun ya, retired. Sekarang tinggal Novak Djokovic. Novak Djokovic kemarin kalah dengan Carlitos Alcaraz. Sebenarnya, ya, ini intermezzo ya sebelum masuk materi. Sebenarnya, kalau dari segi perpukulan dan permainan itu jauh lebih bagus Djokovic, jujur. Karena di menit-menit last set itu Alcaraz lebih menguasai dari servis, ya. Dan dia punya taktikal dalam arti ngedrop shot di depan. Ya. Kalau dari segi pukulan, Djokovic is the best. Dia menguasain kanan kiri. Rafael Nadal, ini dia nih idola Ana nih. Rafael Nadal itu harus kembali ke fisik dia, ke zaman dia dulu, dia jaya. Karena agak sedikit over di badan dia, agak kebesaran. Kalau dia agak lebih lean lagi badannya, mungkin lebih lincah lagi dia. Karena dia punya pukulan yang tidak dipunyai oleh pemain lain. Itu Rafael Nadal. But Rafael Nadal is one of my favorite player tennis ever. Rafael Nadal is the one only, is the best. Tapi kalau untuk akurasi, untuk konsistensi, itu Novak Djokovic. Tapi kalau untuk hold the play, maksudnya semua dalam arti skill, cara bermain yang sempurna, perfect, dari
dari serve, volley, backhand, forehand, teknik semua itu cuma satu, Roger Federer is the one only ya. Tapi kalau mau main spin, power, speed is only the one. Rafael Nadal is only the best. Baik, masuk materi ya. Bagaimana cara mempertahankan prinsip? Prinsip apa ini? Prinsip itu maknanya luas. Prinsip apa dulu? Prinsip. Masya Allah. Oke, banyak maintenance nih muncul nih. Ayolah, kumpulinlah semua maintenance, cari sponsor. Biar Ana main lagi nih. Biar kita kumpul. Karena kalau sekarang kayaknya bukan cari ini, bukan cari apa ya. Mohon maaf ya. Main tenis tuh gak gampang loh. 2-3 bulan tenis langsung tanding tuh ngelihatnya kurang enak gitu. Bukan gimana ya. Karena Ana dari umur 3 tahun di lapangan tenis ya. 3 tahun di lapangan tenis sampai pertandingan, sampai bengek-bengek di lapangan tenis itu capeknya bukan main lapangan tenis. Untuk menguasai pukulan, teknik pukulan itu nggak gampang. Ini yang baru mukulnya setengah mati kita lihat aja nggak. Maksudnya gini, Ana sebagai kalau pemain lihat tekniknya salah semua gitu. Ya, jadi lebih ke entertain sebenarnya. Jadi nggak. Kalau Ana sih bilang jadi kayak kasihan ya. Jadi jelek kayak nanti di tenis. Tapi ya itu kembali ke masing-masing lah. Padahal Ana nggak mau ikut campur gitu. Cuman kasihan pemain zaman dulu jadi kayak kesana gimana ya. Harusnya atlet zaman dulu yang diangkat. Itu loh saran Anda. Dipopulerkan kembali, diangkat kembali, disponsorkan kembali, dibina kembali, diberikan pelatihan khusus, diberikan turnamen, dikasih jalan. Nah itu baru anak ikut tuh. Baru anak muncul lagi tuh hadir. Tapi kalau muncul cuma ya untuk dikenal doang sih kayaknya, atau mungkin cuma dikenal oh saya pemain tenis saya juara, kayaknya enggak deh. Karena perjuangannya berat akhi. Anak dari umur 3 tahun di lapangan tenis, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, alah capek banget. Tenis itu bukan untuk hiburan. Ini anak garis bawah, tenis bukan untuk hiburan, maaf. Karena perjuangannya capek. Anak dapat piala itu, penghargaan itu darah-darah di lapangan ya. Jam 4 pagi, jam 3 pagi itu udah bangun. Jam 5 pagi udah latihan fisik. Jam 6 pagi sudah sarapan, habis itu ke lapangan. Dijemur siang-siang, latihan fisik lagi. Aduh udah mau mati rasanya. Dari umur 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12, 14, 16 begitu coba. Jadi kalau sekarang tiba-tiba ngeliat orang main tenis, main sekali udah menang, kayaknya udah kayak juara dunia, tuh kayak kita jadi mau nangis kita ngeliat. Karena Anda dari kecil merasakan betul sakitnya jadi pemain tenis. Jadi nggak gampang ya, nggak gampang. Nggak gampang jadi pemain tenis. Makanya kalau misalnya dulu ada sponsornya aja, mungkin Anda udah pengen ikut di cabang-cabang kayak Wimbledon. Oh 80-an paling the best. Pokoknya 80-an, 80s, 90s, oke. Itu kalau dihidupkan kembali oke. Harus ada sponsor gede tapi ya. Karena kalau enggak kasihan udah juara 1, hadiahnya nggak sesuai dengan raket harganya, nggak sesuai dengan harga sepatunya, nggak sesuai dengan outfitnya. Bagaimana coba? Antum bayangkan jadi pemain tenis itu capek dan setengah mati. Sewa lapangan bayarnya mahal. Bayar raket itu sekarang harganya di atas 3-4 juta. Harga sepatu di atas 2 juta. Beli bola itu seharga sekitar 75.000 ke atas ya. Belum lagi antum sewa lapangan, bayar pelatih, bayar teman untuk menjadi sparring. Bayangkan itu dihitung aja sudah berapa duit. Makanya olahraga tenis itu olahraga bukan murah. Mahal. Ya, mahal. Bayangkan pertandingan harga juara 1 cuma dihargain 2,5 juta misal, 3 juta, mahal lah. Sponsornya banyak kalau ditempel, tapi kok 3 juta gitu, kemana duitnya? minimal 200 juta lah minimal juara 1, itu baru minimal lah. Paling tidak ada sedikit kebanggaan. Kalau 3 juta juara 1 kayaknya mendingan 3 juta kita sumbangkan saja ke ke yayasan saja atau ke orang-orang yang membutuhkan ya. Ke mungkin panti yatim piatu, kaum duafa, itu lebih afdol. Karena
karena capek tuh tenis aja. Juara 1 kita dapat pegang begini 3,5 juta, 2,5 juta, 5 juta paling tinggi. Aduh, outfit kita aja udah mahal misalnya kan, beli raketnya aja udah 3-4 juta, 5 juta mungkin, belum lagi segala macam. Capek, apresiasinya kurang. Padahal sponsor pas pertandingan tuh banyak sekali, sponsor dari ini. Itulah yang membuat Ana mundur sekarang, tidak fokus lagi di dunia tenis. Buat apa? Kan kita nggak cari popularitas. Kalau buat Ana ya, Ana di dunia tenis tuh tekun untuk menjadi seorang pemain, bukan menjadi pemain yang terkenal. Beda, ya beda. Kalau mau jadi terkenal, Ana dulu kembali ke dunia entertain. Nah, itu iya. Tapi kalau menjadi orang atlet itu fokus dalam bidang kita, ya fokus. Tinggal apresiasi dari panitia atau yang penyelenggara itu tersebut. Itu aja. Kalau juara 1 dikasih cuma 2,5 juta, paling tinggi 5 juta, nggak ada apresiasi namanya. Outfit kita sudah mahal, latihan kita sudah mahal, waktu kita latihan udah mahal, banyak waktu yang terbuang. Oke, udah cukup ya ngomongin tenis ya, intermezzo saja. Anda masuk ke materi ya, bismillah. Baik, Anda buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah ya, Rabb semesta alam. Segala pujian kita sandarkan kepada Allah yang maha sempurna, serta salawat dan salam kita haturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kerabatnya, dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Ya, baik. Bismillah. Pagi ini Ana mau membahas masalah yang kemarin netizen ada bertanya. Sekarang ball-boy udah makanya itu. Bayangin ball-boynya sudah segitu kan. Beda sama zaman kita dulu ya. Nggak semahal itu. Jadi kalau juara 1 cuma dikasih 3 juta, 5 juta, kayak mendingan anak sumbangin saja ke panti yatim. Semoga berkah ya nggak? Ya kan? Capek loh di lapangan itu, aduh gila, capek banget, masya Allah, tabarakallah. Capek. Iya, per jam, benar. Hitungannya per jam. Jadi kadang-kadang jangan cuma ngadakan event tapi nggak mikirkan atletnya gitu. Kalau dia megang piala sama ini, apa namanya, harganya paling nggak juara 1 200 juta kan ada kebanggaan. Kalau juara 1 2,5 juta kayaknya malu lah. Raketnya lebih mahal. Raketnya lebih mahal. Mendingan kita sumbangin ke panti yatim atau kan panti duafa. Baik. Pagi ini lah mau membahas kemarin yang mengenai ada beberapa teman bertanya, apa sih doa-doa mencapai 40 tahun dan doa khususnya ya. Bismillah, ini kecilin dulu nih. Baik, singkat saja karena waktunya kan sampai jam 7 saja, nggak lama. Bismillah. Jadi mengapa harus 40 tahun ya? Jadi angka 40 ini teman-teman ya, ikhwan akhwat ya. Angka 40 ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali ya. Angka 40 ya. Ketika mencapai 40 tahun, apakah ada doa khusus? Iya. Jawabannya iya. Kenapa? Karena di Quran disebutkan sebanyak 4 kali ya. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman ya, di surat Al-Baqarah ayat 51, antum bisa buka ya. Di surat Al-Baqarah ayat 51. Yang bunyinya bismillah. Wa itzwa adna Musa arba'ina lailah ya. Dan ingatlah tatkala kami memiliki janji dengan Nabi Musa selama 40 malam ya. Ini yang pertama ya, di surat Al-Baqarah ayat 51. Mengapa ada doa khusus mencapai umur 40 tahun ya. Jadi 40 itu angka 40 di Quran. Yes, life begin at 40. Insyaallah. Arba'in. Masya Allah. Jadi angka 40 itu di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali disebutkan. Yang pertama di Al-Baqarah ayat 51. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 142. Iya, benar tuh. Dan nanti juga 40 tahun yang akan dibayar. Wallahu a'lam. Baik,
Yang kedua, Al-A'raf ayat 142. Yang bunyinya bismillah. Wa wa'adana Musa salasina lailah wa atmamnaha bi asrin fatamma miqaru rabbih arba'ina lailah, ya. Arba'ina lailah, dan kami memiliki pertemuan dengan Nabi Musa, ya. Dan kami memiliki pertemuan dengan Nabi Musa selama 30 hari, lalu kami tambah 10 hari, maka jadilah 40 hari. Ini yang kedua, ya, di surat Al-A'raf ayat 142. Yang pertama di Al-Baqarah ayat 51, yang kedua Al-A'raf 142. Kemudian yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Maidah ayat 26 yang bunyinya bismillah. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga diberikan kesehatan selalu, Allah jaga, amin. Ya, yang ketiga di surat Al-Maidah ayat 26. Kemudian lalu angka 40 tahun yang akan dibahas yaitu ayat berikut ini, bahwa benar adanya zikir atau doa khusus ketika telah mencapai umur 40 tahun. Yang keempat, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahqaf, ya. Al-Ahqaf ayat ke-15. Panjang nih. Waduh, panjang deh. Mohon maaf ya kalau misalnya anak agak sedikit salah dalam membacanya, ya. Bismillah. Hatta iza balagha asyudahu wa balagha arba'ina sanah. Qala, doanya yaitu gini doanya, ya. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa asli li fi zuriyatahi inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Alhamdulillah. Panjang nih. Jadi kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik, ya, kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Jadi mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepadaku anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini di surat Al-Ahqaf ayat 15, ya, yang keempat. Baik, kemudian Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya menafsirkan ayat tersebut seraya berkata, bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Wa haza fihi isradun wa haza fihi isyadun liman balaghal arba'in an yujadidat taubah, ya. Dalam ayat ini merupakan petunjuk bagi yang sudah Allah berikan karunia umur 40 tahun untuk senantiasa memperbarui taubatnya, semakin dekat kepada Allah dan berazam untuk melakukan ketaatan, ya. Ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 7 halaman 281. Kemudian Imam Syaukani berkata dalam tafsirnya yang bunyinya bismillah. Fi hazihil ayah dalilun ala annahu yanbaghi liman balagha umruhu arba'ina sanah an yastaqsir, ya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa seyogyanya bagi yang sudah Allah karuniakan umur 40 tahun atau 40 tahun ke atas untuk memperbanyak mengucapkan doa ini. Ya, ini dalam kitab Fathul Qadir jilid 5 halaman 22. Kemudian lalu barang siapa yang memperbanyak doa tersebut saat berumur 40 tahun dan ia benar-benar bertaubat kembali kepada Allah dan berazam, akan Allah berikan reward yang luar biasa. Dalam ayat berikut, ya,
Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahqaf kembali. Surat Al-Ahqaf ayat 16. Yang tadi surat Al-Ahqaf ayat berapa tadi? Tadi di surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang ini surat Al-Ahqaf ayat 16. Lanjutannya ya. Bismillah. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawaju an sayiatihim fi ashabil jannah. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Demikianlah doa yang syariatkan oleh Allah ketika menginjak umur 40 tahun. Dan di dalam doa tersebut mengandung dua hal penting, agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah didapatkan sampai ia berumur 40 tahun, untuk terus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla saja. Ya, baik, semoga Allah panjangkan umur kita dan kita bertakwa dan taat saja pada Allah Azza wa Jalla saja. Ya, jadi tadi ada beberapa ayat ya Anda sampaikan mengenai keutamaan ketika kita mencapai umur 40 tahun. Apakah ada doa khusus? Ya. Jawabannya ya. Jadi pertama ada surat Al-A'raf ayat 142, Al-Baqarah ayat 51, Al-Ahqaf ayat 15 ya. Kemudian di Al-Ahqaf ayat 16. Kemudian dilanjutkan kembali ada hadis tadi ya, satu hadis dalam buku Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Baik, jadi gak banyak ya, cuma 4 kali, karena di Quran disebutkan cuma 4 kali ya mengenai mengapa harus 40 tahun, karena 40 itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Baik, jadi itu aja ya, gak panjang, masih ada sisa waktu nih. Aduh, Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Sudah yang request mana nih, kok nggak nongol? Biasanya kemana yang request nongol? Yang request kemana nih? Kemarin dia merequestkan umur 40 tahun. Anda udah kasih jawaban materinya, alhamdulillah. Kira-kira ada materi apa lagi untuk besok? Jadi biar Anda tahu nih. Harim, ya salam, hilang ya. Kemana dia, akhwat? Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ukti ya, Masya Allah. Sehat selalu, amin, Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan, Allah jaga, dan Allah lindungi. Doa yang sama Bu juga buat ukti ya. Jadi kalau kita mendoakan seseorang, sama juga kita mendoakan juga yang terbaik buat diri kita, insya Allah. Allahu a'lam. Doa yang sama, amin. Masih ada waktu sekitar 5-10 menit lagi untuk menutup bincang-bincang pagi, ngobrol perkara iman sedikit dan dicampur intermezzo dengan apa aja ya, komunikasi apa aja, jadi nggak kaku gitu ya. Lemesin, kalau bahasa sekarang lemesin Kang, oke lemesin. Jangan digaspol Kang, oke jangan digas. Diapain dong? Lemesin aja Kang, oke lemes. Ini udah lemes nih. 40 tahun sebagai proses pendewasaan dan kematangan manusia. Naam. Dan para nabi dibayat pun 40 ya. Rata-rata rata-rata sih. 40. Dan memang ada doa khususnya di Quran 4 kali disebutkan.
masalah arba'in umur 40. Bismillah. Kopinya habis lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma barik. Masya Allah. Bikin lagi kak. Udah 2 gelas, udah cukup lah. Jangan kebanyakan ngopi, bahaya. 2 kali aja cukup. Ngopi cukup. Kalau enggak nanti anak ngomong kayak gini ngantuk-ngantuk, berat. Jadi harus, iya, pertama lambung, kedua harus diisi dulu sebelum ngopi ya. Mau buah pisang, atau mungkin makan yang nggak begitu berat ya, untuk mengganjal saja supaya tidak lari ke lambung atau menyebabkan GERD ya. Jadi harus diwaspadai kalau orang yang mencintai kopi tapi tidak tahu rumusnya untuk menjaga dia punya lambung, karena itu sangat berbahaya sekali ya kalau orang yang suka ngopi tapi dia nggak pernah ngisi perutnya, bahaya gitu. Waduh, pertanyaan pribadi jangan, nggak boleh Ufti. Masuk ke zona untuk pribadi jangan bertanya, saran Anda. Iya, istimewa. Kalau Anda nggak suka saset, afwan. Kalau Anda nggak suka kopi saset, kopinya pure bikin sendiri. Kalau nggak, yang sudah ini aja apa? Karena kan americano Anda sukanya, kopi hitam, nggak pakai gula. Anda pernah pakai gula waktu itu nggak pernah cocok, gatal di sini. Jadi Anda kembali ke back to basic. Black coffee is always the best. Masya Allah. Black coffee, americano. Kopi bijian di blender. Numero 1. Americano numero 1. Masya Allah. Iya, betul. Jawabannya itu tuh dijawab tuh sama Naga Center akhir. Mantap. Allahumma barik. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Mantapnya pakai B ini pasti sesuatu ini. Jarang orang ngomong mantap kalau nggak pakai B, itu jarang. Internetan fasting nggak bang? Maksudnya gimana? Iya, diabetes. Makanya banyak orang kena diabetes tuh ya, karena itu dia. Mungkin dia lupa, dia sering ngopi tapi gulanya terlalu banyak. Laki-laki itu yang dijaga tuh adalah harus menjaga pola makannya, adalah terpenting hindari gula. Itu yang terpenting. Gula itu penyebab dari segala macam penyakit. Jadi harus bisa menjaga ya. Bukan berarti nggak butuh, tapi harus dikontrol dan dijaga. Rata-rata laki-laki penyakitnya utama adalah terkena dari awalnya gula. Orang yang kena gula semua kena. Jantungnya bermasalah, semua pasti ada masalah. Karena gula itu adalah salah satu pemicu segala penyakit. Anda sudah berbicara dengan salah satu dokter khusus ya, dokter gizi juga. Jadi Anda punya teman dokter gizi. Ini cerita sedikit sebelum Anda tutup ya. Jadi dokter gizi ini selalu menyarankan pada Anda jangan pernah makan yang berbau manis kecuali buah. Yang ada kandungan buahnya manis nggak masalah. Tapi kalau misalnya banyakkan dari campuran atau mungkin ya apapun itu berbahaya. Nggak ada hubungan sama vaksin. Ya salam ya Karim. Agak-agak nyambung dikit deh. Jangan kesana-sana deh. Ini kita ngomongin gizi nih, masalah gula. Laki-laki itu harus dijaga dari itu tadi. Jangan perbanyak yang manis-manis ya. Jadi makannya yang pas-pas aja. Misalnya manisnya pun dari gula, dari buah. Gitu. Ustadz aja menjaga makanannya kalau Anda lihat sekarang. Sangat menjaga beliau. Sangat menjaga.
Ustadz aja sekarang sangat menjaga pola makan dia. Jadi gampang contohnya, melihat seseorang yang mendakwakan selalu syiar dengan agama, membawa untuk melihat contohnya sebagai sampelnya adalah Rasulullah, maka kita harus melihat juga seorang pendainya. Paling tidak harus badannya harus rata, ya kan, perutnya harus bagus, badannya harus terjaga, ya, karena Rasulullah begitu, sunnahnya begitu. Terbanyak senyum, ya, smile is sunnah, ya nggak, senyum itu sunnah, itu. Jangan cemberut, banyak yang senyum, tapi jangan senyum terus. Tadi dikira orang bertanya-tanya nanti, senyum terus kenapa nih orang? Allahumma barik. Ya, buah-buahan aja, jangan senyum sendiri akhi. Udah sendiri, nggak ada orang lagi nih. Ya salam, senyum-senyum sendiri. Tapi tenang, Anda bersama 4 malaikat yang menjaga nih. Ada 2, satu depan, satu belakang, kanan kiri. Nggak sendiri. Acian, apa itu acian? Anda nggak paham tuh bahasa acian. Ini kenapa ngomongin vaksin nih? Anda nggak paham nih ngomongin vaksin. Ngomongin yang lain aja. Pokoknya sekarang ini di fase-fase seperti ini dan masuk ke kayaknya akan mungkin, ya, wallahu alam, mungkin akan masuk ke cuaca yang agak sedikit dikhawatirkan, tapi nggak tahu ya. Jadi sekarang jaga kesehatan yang penting, ya, jaga pola makan, jaga pola kesehatan, karena nanti kita mungkin akan terjadi cuaca yang kita nggak tahu nih. Tujuannya agak sedikit mengkhawatirkan. Mungkin tiba-tiba banyak orang sakit, banyak tiba-tiba orang kena flu, banyak orang kena batuk, banyak tiba-tiba macam-macam lah. Jadi sekarang pegangannya adalah kita sendiri. Jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan begadang, jaga pola tidur, jaga pola, pokoknya semua harus dijaga. Waspada, ya. Bentengnya adalah kita sendiri. Bukan masalah gelisah, kalau gelisah pribadi dong. Masalah cuaca ini masih. Bukan cuaca pribadi, ya, beda ya. Cuaca pribadi galau. Kalau galau kuncinya satu, jawabannya satu, istighfar, perbanyak istighfar, zikrullah pada Allah. Oke, sudah jam 7 nih. Gelisah, ragu, galau itu jin, betul. Syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiup 3 kali ke kiri. Selesai. Udah. Baca Al-Falaq. Udah. Tapi jangan asal baca, harus diyakinkan, hakul yakin pada Allah. Itu aja. Dikepret-kepretin aja dia. Takut dia makin mengecil gitu dia. Mau jin kayak mau apa? Ayat kursi, al-zalzalah, ayat kursi, al-zalzalah, apalagi itu. Pokoknya gitu-gitulah. Kalau antum mau nggak kelihatan, baca Yasin ayat 9. Anak kasih tahu nih sedikit. Ya, oke. Baik. Bismillah. Tanpa rasa ujub, berbangga diri atau riya di sini, mohon dikoreksi atau mohon maaf jika ada kekurangan dari ana, ya. Kalau memang penyampaiannya kurang bagaimana, tolong dikoreksi atau DM ke ana, atau memang ada materi apa silakan dikasih tahu, jadi bisa ana pelajari, ana cari bahan materinya insya Allah. Jadi ana juga sebagai hamba Allah yang biasa ini, banyak dosa, banyak kekurangan, banyak untuk harus belajar, menuntut ilmu, dan juga bisa insya Allah menyampaikan seperti ini insya Allah. Baik, apa benar jin bisa dipukul? Bisa. Kalau dia menampakkan diri, jangan antum lari, kejar. Ana pernah soalnya berapa kali, tapi nggak boleh di situ, nanti berbahaya. Kejar aja, dikejar, pukul. Kalau dia menghilang, bacain doa di situ. Antum mau berlindung, baca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, itu dalam hadis yang sahih itu. Ya, untuk berlindung dari hal-hal keburukan. Jadi kalau ada sesuatu yang menampakkan, kejar, jangan kabur, kejar. Kalau anak sih berapa kali kejar, pukul pakai serbet. Takut dia, menghilang dia.
Kalau kaget berarti tandanya antum kurang zikir. Jangan lari, dikejar. Kejar dikepret. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung sama Allah. Ya. Baca Al-Falaq, panasan dia. Baca ayat kursi Al-Falaq, panas. Baca surat Al-Zalzalah, udah mempan, lari dia. An-Nas, Al-Falaq, aduh, selesai itu, halas itu, beres. Nanti kalau ngomongin hal kayak gitu nanti nggak bisa di sini ya, soalnya anak juga banyak ngalamin hal seperti itu, tapi nggak bisa diceritakan di sini. Intinya kalau ketemu jangan lari, samperin, pukul. Baca surat-surat tertentu yang kita tahu, kita pahami, sudah kabur dia. Gampang, panas dia. Intinya balik ke Quran. Sesuatu yang kita pegangan kita ke Quran, ya, dan kita mengamalinya, kita menghafal dan kita mengetahui ayat-ayat tertentu, insya Allah lindungi kita, insya Allah. Hal-hal keburukan tersebut insya Allah nggak ada. Misal pun ada, jika kita punya keberanian dan kita hanya bersandarkan kepada Allah, dia makin mengecil dia, dan dia tidak akan berani menampakkan diri. Nggak ada. Walaupun dia berdampingan sama kita hidupnya, ya, dia berdampingan sama. Itu aja. Baik, karena sudah jam 7.06 sudah pas. Jadi sebelum Anda tutup seperti biasa, Anda doakan. Ini nggak ada masukan materi nih. Jadi Anda cari sendiri dong besok materinya. Biasanya ada nih materi masukan. Nggak ada ya? Baik. Sebelum Anda tutup seperti biasa, Anda doakan kepada semua teman-teman yang hadir menyimak ataupun yang mengomentari di sini. Anda doakan semoga Allah berikan kemudahan dalam urusannya di hari ini. Ya, apapun urusan niat, hajat antum atau aktivitas antum atau kegiatan antum, Allah mudahkan semuanya. Allah berikan jalan dan solusi, ya, amin. Dan diberikan yang pertama adalah kesehatan, ya, kesehatan iman, rohani dan jasmani, insyaallah, ya. Dan selalu bertakwa dan selalu istiqomah dalam ketaatan saja, insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan dan Allah jaga, Allah berikan perlindungan dan selalu yakin hanya kepada Allah. Ya, meminta, memohon, berharap hanya kepada Allah. Itu saja intinya ya. Baik. Semoga Allah mudahkan dan kita termasuk yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Afwan. Masya Allah, tabarakallah. Baik, anak tutup ya. Karena sudah jam 7:07. Pas nih, angka kesukaan anak nih, 77. 7:07. Ini angka kesukaan anak 7. Lucky 7. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.